A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Surat Al-Hajj ayat 31. Kalau ini sampun kula jelasaken bahwa teng surat ini akan membahas 5 cerita Nabi. Setelah Nabi Adam yang kemarin, tapi itu enggak dihitung dalam 5. Yang pertama adalah ceritanya Nabi Nuh besertaan dengan kaumnya. Maka untuk yang cerita Nabi yang kedua, yaitu ceritanya Nabi Hud. Terus summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, sampai tulisi di atasnya 2 buka kurung Qissatu Nabi Hud, Qissatun Nabi Hud. Jadi niki mulai menjelaskan tentang ceritanya Nabi Hud. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Lalu aku menghidupkan setelah kaumnya Nabi Nuh segolongan kaum yang lain. Qauluhu qarnan akharin. Qaulu qarnan akharin ay qauman akharina hum adun. Tengeri kita ngendikaken yaitu mereka adalah segolongannya kaum Ad. Jadi Nabi Hud kaumi iku jenenge kaum Ad. Sampean bisa lihat di dalam kitab tafsirnya As-Sawi. Tangadiku dingendikaken pertama kenapa kok kauman itu disebut dengan kornan. Karena ternyata alasannya kornan ay kauman summu bidzalika lianna ba'dahum muqtarinun bi ba'diz zamani. Kornan itu merupakan nama bagi segolongan kaum karena sebagian daripada kaum itu bersamaan dengan sebagian yang lain dalam waktu yang sama. Yang lagi dilanjutkan. Jadi ini membahas kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud itu namanya kaum Ad. Kaum Ad itu merupakan sebuah nama yang Nabi Hud diutus kepada kabilah tersebut. Dan yang dimaksud dengan nabinya di sini adalah Nabi Hud. Ini merupakan pendapatnya kebanyakan para ulama mufassirin. Wa syaddulahu maji'u qissatu Hud akiba qissati Nuh fil a'raf wa Hud wa syu'ara. Jadi sebenarnya secara sharihnya teng ayat ini enggak ada. Fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ini juga sama. Maka kalau untuk yang cerita yang kedua ini bahasanya enggak ada sharih Nabi Hud ngoten mboten wonten, cuma rasulan begitu saja. Cuma sudah dingendikaken kalian para ulama ini sebaiknya ditafsiri bahwa rasulan di sini ini merupakan ceritanya Nabi Hud. Kenapa kok seperti itu? Karena yang ada di dalam surat Al-A'raf, kemudian surat Hud dan juga surat Syu'ara itu semuanya menyebutkan setelah ceritanya Nabi Nuh itu menyebutkan ceritanya Nabi Hud. Ini pun sering kula sampaikan bahwa seperti yang dingendikaken kalian saapi-api nafsiri Al-Qur'an iku Al-Qur'an ditafsiri kelawan Al-Qur'an. Marangono ditafsiri Al-Qur'an ditafsiri dengan hadis. Al-Qur'an ditafsiri dengan al-ma'tsur. Dawuh-dawuh daripada para sahabat, dawuh-dawuh daripada para tabi'in. Ini ngoten. Kula lanjutaken malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus itu cerita mulai kita membahas ceritanya kaum Ad
yakni kaumnya Nabi Hud. Dimulana dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi secara jelas beliau dawuh al-qissah asaniyah qissah Hud au Shalih alaihi salam. Jadi tengriki i'lam anna hadil qissah hiya qissah Hud alaihi salam fi qauli Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa aksarul mufassirin. Jadi menurut kebanyakan para mufassirin dan terutama dipelopori oleh Imam Ibnu Abbas, ini merupakan ceritanya Nabi Hud. Wahtaju alaihi bihikayatillahi ta'ala qaula Hudin alaihi salam wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Dawuhnya para ulama, kenapa kok seperti itu? Karena tendensi kepada ayat wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Wahai para wadhkuru, ingatlah kalian semua id ja'alakum khulafa, tatkala Allah Ta'ala menjadikan kalian semua sebagai para pengganti-penggantinya Allah di atas muka bumi ini, min ba'di qaumi Nuh, setelahnya kaumnya Nabi Nuh. Terus niki pun niku ceritanya ngoten. Sekarang kita lanjut ke 32-nya, ayat yang 32. Fa arsalna fihim rasulam minhum rasulam minhum an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Surat Al-Mu'minun ayat 32. Dilanjutakan tengediku kula muratirin fa arsalna fihim rasulam minhum, lalu aku Allah mengutus di dalam mereka, mengutus seorang rasul dari diri mereka sendiri, yaitu Nabi Hud, mengutus ani'budullah ay bi'ani'budullah, agar hendaknya kamu semua menyembah terhadap Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian semua Tuhan selainnya. Afala tattaqun ay iqabahu fatu'minun, yakni apakah kalian semua tidak takut terhadap siksaannya Allah Ta'ala sehingga seharusnya kalian itu beriman kepada Allah. Pun dados fa arsalna fihim, jika Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Ta'ala sudah mengutus seorang rasul kepada mereka. Mulanya tengriki dilanjutkan rasulan minhum fa arsalna fihim rasulan minhum, seorang rasul yang dari diri mereka sendiri. Ai min jinsihim wa qabilatim, yakni dari jenisnya mereka dan juga dari kabilahnya mereka. Sampean bisa lihat teng kitab Hasyiah As-Sawini, ini silsilahnya Nabi Hud. Li'annahu ibnu Abdillah ibni Rabbah ibni Al-Khulud ibni Ad ibni Aus ibni Iram ibni Samin ibni Nuh wahum yansibuna li'atin wa qad taqaddama dzalika fi Hud. Niki lho. Jadi Nabi Hud itu kan merupakan keturunannya Nabi Nuh melalui jalur Sam. Lah tengeri kita ngendikaken Hud ini juga keturunannya Ad. Nih loh. Hud bin Abdullah bin Rabbah bin Khulud bin Ad. Jadi kaum Ad itu kaum Ad itu banyak sekali, yang mana Nabi Hud itu termasuk dari golongan kabilahnya kaum Ad. Kaum Ad ya sini Bani Ad. Bani ini Kiai Ad. Ada loh. Ya. Jadi Nabi Hud itu termasuk daripada kaum Ad. Cara ngono sak bani ketepaan sing dipilih niku Nabi Hud agar menjadi seorang rasul, seorang utusan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Nabi Hud itu ya makomnya itu ditemukan teng Yaman Hadramaut ngriko. Biasanya Habib Umar dan juga para warga-warga Tarim istiqomah untuk ziarah tahunan.
Biasanya lek wancine kadose ya kaya Syakban ngene ya. Mbok aku lali aku. Wes, iki ngoten ya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Pohon kita lanjutkan lagi. Sehingga tangriki dikatakan fa'arsalna fihim rasulan. Maka aku Allah mengutus di dalam mereka seorang rasul yang dari mereka sendiri, yaitu seorang rasul yang bernama Nabi Hud, agar mereka semua itu menyembah terhadap Allah, tidak ada bagi mereka Tuhan selainnya Allah, dan hendaknya apakah mereka itu tidak takut terhadap siksaannya Allah Ta'ala kalau mereka itu dalam keadaan kufur. Nah, niki pun bolak-balik didawakan. Jadi intine misine para nabi niku sama dalam urusan tauhid. Semuanya mengajak untuk menyembah terhadap Allah dan mengesahkan terhadap Allah. Jadi makna pun bolak-balik kula aturaken urusan sing beda teko para anbiya niku namung syariat mawon. Cara bahasanya ada namung fikih mawon. Kalau urusan tauhid, para anbiya itu semuanya sama. Ya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Jadi intinya ngeriki Nabi Hud itu sama juga seperti halnya Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya agar mereka menyembah terhadap Allah, agar mereka itu mau sifatnya benar-benar tidak menyekutukan terhadap Allah dan agar mereka itu takut terhadap Allah Ta'ala. Yes, ngeriku ngendikaken ngoten. Lah, cuma yang menjadi sebuah pertanyaan as-soal asani hal yasihu maqo lahu ba'dum anna qawlu afalat tatakun ghairu mausulin fil awal wa inna ma qalahu lahum ba'da an kadzabuhu wa ruddu alaihi ba'da iqamatil hujjah alaihim fa inda dzalika qala lahum mukhawifan mimma hum alaihi afala tattaqun hadhihi tariqah makhafatal adab alladzi andartukum bihi aljawab yajuzu ayyakuna mausulan bil kalam al awwal bi an ra'ahum mu'ridin an ibadatillah mustahilina bi ibadatil awsan fada'ahum ila ibadatillah wa hadzarahum minal iqab bisababi iqbalihim ala ibadatil awsan. Bon. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Bon. Dados teng ngriki dingendikaken bahwa dawuhnya Allah Ta'ala yang berupa afala tatakun ini sangat kuat hubungannya dengan ani abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Karena nopo? Karena ketika Nabi Hud itu melihat bahwa kaumnya itu benar-benar seolah-olah tidak menghiraukan dengan seruan agar mereka itu menyembah terhadap Allah, mereka justru malah tetap tersibukkan menyembah terhadap berhala, maka tentunya diingatkan dengan cara menakut-nakuti. Bon, setelah semuanya diajak tauhid, mengesahkan terhadap Allah Ta'ala oleh Nabi Hud, apa jawaban mereka? Jawaban mereka niki. Wa qala al mala'u min qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya. Ma hadza illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Surat Al-Mu'minun ayat 33. Kita murati dulu teng ayatnya. Wa qalal mala'u min qaumihi alladziina kafaru. Dan berkata segolongan daripada kaumnya Nabi Hud
yang mana kaum tersebut itu kufur dan menganggap bohong, wa kadzdzabu biliqa'il akhirah, dan mereka menganggap bohong tentang pertemuan di dalam hari akhirat. Wa atrafnahum fil hayatid dunya, dan telah aku beri kenikmatan yang sangat banyak kepada mereka di dalam kehidupan dunia. Mereka berkata, ma hadza illa basyarum mislukum, tidak ada orang laki-laki ini, Nabi Hud ini tidak lain tidak bukan hanyalah seorang manusia seperti kalian semua. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu, dia memakan daripada apa-apa yang kalian makan. Wa yashrabu mimma tashrabun, dan meminum daripada apa-apa yang kalian minum. Katanya orang-orang yang kufur daripada golongannya Nabi Hud. Wes, daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, summa'lam annallaha ta'ala haka sifatal qaum wa haka kalamahum. Amma sifat fasala sun hiya syarrus sifat. Tengadiki diingin dikaakan kalian Syekh Fakhruddin Ar-Razi, maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifatnya kaum, sifat-sifatnya kaumnya Nabi Hud. Rupanya nopo sifat-sifatnya ada tiga. Sifatnya ada tiga. Yang pertama, al-kufru bil khaliq subhanahu wa huwa al-murad min qawlihi kafaru. Jadi ngeten. Jadi sifatnya wong-wong sing kufur dari golongannya kaumnya Nabi Hud itu ada tiga. Sampeyan tulis di atasnya. Yang pertama, kafaru. Yang kedua, kadzdzabu biliqa'il akhirah. Yang ketiga, atsrafnahum fil hayatid dunya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pertama sebelum kita membahas tentang sifat-sifatnya, tengriki ingin dikaakan wa qalal mala'u min qaumihi alladzina kafaru. Dan berkata segolongan dari kaumnya Nabi Hud, yakni yang kufur-kufur. Kenapa kok dijadikan wasaf alladzina kafaru itu? Sampean di dalam kitab sawinya sampean bisa lihat wasfun mukhassasun. Ini wasaf yang disebutkan secara khusus karena li'anna qaumahu ba'duhum aminun wa ba'duhum kufrun. Wa amana wa ba'duhum kafara. Karena dalam kaumnya Nabi Hud itu sebagian ada yang memang ya Allah ya Rabbi ya Karim kufur, ada juga yang beriman. Mulane al-mala'u min qaumihi kemudian diberi wasaf yang mukhassas alladzina kafaru agar memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada sebagian dari kaumnya Nabi Hud yang beriman. Saiki bahas, jadi dalam ayat ini itu ada dua pembahasan. Yang pertama menyebutkan sifat-sifatnya orang-orang kaumnya Nabi Hud yang membangkang, dan juga membahas tentang syubhat-syubhat yang mereka utarakan di dalam ayat ini. Ya. Yang pertama yang kita bahas adalah golongan sifat-sifatnya mereka. Sifat-sifatnya mereka adalah yang pertama, alladzina kafaru. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur. Jadi akan disebutkan tiga sifat, yang mana tiga sifat ini merupakan sifat terburuknya manusia jika sampai dimiliki. Yang pertama yaitu alladzina kafaru. Mereka itu kufur. Kufur itu dengan artian al-kufru bil khaliq subhanah. Yakni mereka mengkufuri terhadap sang pencipta sejati yaitu Allah Ta'ala. Mereka enggak beriman terhadap Allah hingga mereka menyembah terhadap yang namanya berhala. Itu alladzina kafaru. Yang kedua, wa kadzdzabu biliqa'il akhirah ayil masiri ilaiha. Mereka menganggap bohong terhadap sebuah tempat kembali, yaitu berupa hari akhirat.
tengriki al-kufru biyaumil qiyamah. Mereka kufur dengan adanya hari kiamat. Ini juga sama maksud daripada akadzabu bi liqa'il akhirah. Yang nomor 3 yaitu wa atsrafnahum nahum, dan aku berikan kepada mereka nikmat yang sangat banyak sekali dalam kehidupan dunia. Ini maksudnya bagaimana? Dawuhnya Syekh As-Sawi Syekh Fakhruddin Ar-Razi al-inhimas fi hubbid dunya wa syahawatiha. Maksudnya adalah mengeriki sifat yang buruk yang dimiliki oleh mereka, yaitu sifat yang ketiga, mereka itu al-inhimas fi syahawat. Mereka itu tenggelam di dalam mencintai dunia dan juga seluruh syahwat-syahwat duniawi. Itu maksud dari wa atsrafnahum fil hayatid dunya. Tadi sifatnya eleke telu. Sifat eleke telu. Yang pertama alladzina kafaru, mereka itu kufur terhadap Sang Khalik. Kemudian yang kedua, mereka wakadzabu bi liqa'il akhirah, berarti mereka mengkufuri terhadap yaumil kiamah. Dan yang nomor 3 sifat yang tidak kalah buruk yaitu wa atrafnahum fil hayatid dunya, yang artinya mereka itu al-inhimas fi hubbid dunya wa syahawatiha. Mereka itu tenggelam di dalam mencintai dunia dan seluruh syahwat-syahwat duniawi. Itu sifat-sifat buruknya. Apa yang mereka ucapkan, syubhat yang mereka utarakan itu ada 2. Taunya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, amma syubhatil qaum fasyai'ani. Syubhat yang diutarakan oleh kaumnya Nabi Hud, yakni kaum Ad, ini mereka mengutarakan 2 syubhat. Syubhat atau murate pengambiguan atau yang membuat orang-orang itu ragu. Syubhat yang pertama yaitu apa? Ucapan mereka, ma hadza illa basyarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Mereka itu mengatakan bahwa Hud ini sama persis dengan kalian semua. Yang mana Hud ini memakan daripada apa yang kalian makan, juga meminum daripada apapun yang kalian minum. Ini syubhat yang pertama. Mulana awak dhewe ku Pak. Dan dawuhnya para ulama, tengeriki Allah Ta'ala sama sekali tidak memberikan jawaban atas syubhat-syubhat yang diutarakan oleh Sidon kaumnya Nabi Hud. Enggak dijawab sama sekali, sama seperti halnya kemarin Allah Ta'ala tidak menjawab syubhat-syubhat yang diutarakan oleh kaumnya Nabi Nuh karena terlalu jelas kefasadannya, karena terlalu jelas kebatilannya. Jadi cara dibahas ngono jawabnya ya gampang dong ya. Bahwa kita dalam kitab tauhid kita diajarkan bahwa yang namanya sifat jaiznya para nabi yaitu al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila nuqsani darajatihim. Bahwa seorang nabi itu boleh memiliki al-a'radul basyariyah. Sifat-sifat seperti manusia pada umumnya. Yo mangan, yo ngombe, yo loro, yo melarat, yo rabi, yo nikah. Itu namanya al-a'radul basyariyah. Tapi sifat-sifat manusiawi yang allati la tu'addi ila nuqsani darajatihim, yang tidak sampai mengurangi derajatnya beliau-beliau. Jadi apa yang mereka permasalahkan bahwa Nabi Hud itu merupakan dianggaplah oleh mereka seorang manusia biasa yang mana makan daripada apa yang dimakan kalian semua, minum dari apa yang kalian minum semua, itu bukanlah sebuah hal yang tanda kutipnya sebuah rot-rotan yang sangat berarti, ngeten mboten. Karena para nabi itu
Iling-iling kan bahasane ambiyen tau ngaji anu to. Ya Allah napa jenenge? Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ngendikaken bahwa sifat jaisnya Nabi niku napa? Al-a'radul basyariyah allati la tu'ati ila nuqsani darajatihim. Memiliki sifat-sifat manusiawi pada umumnya yang tidak mengurangi derajatnya beliau-beliau. Ini jawaban entengnya ngoten, dikai jawaban enteng gak usah ngel-ngel. Pun nggih, mulana dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, waqad marra syarhu hadhi syubah fil qissatil ula. Ini sudah dijelaskan di dalam ceritanya yang pertama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sama persis seperti yang diutarakan kepada Nabi Nuh bahwa ma hadza basyarun illa mislukum. Cara bahasane kan ngoten wingi nggih. Terus marang ngoten dilanjutaken karena ekspektasinya mereka tentang seorang nabi itu begini loh Pak. Ini ekspektasinya orang-orang kafir ya. Nabi dan juga Rasul itu adalah sosok yang istimewa di hadapannya Allah Ta'ala. Itu merupakan manusia pilihannya Allah Ta'ala. Maka mestinya seorang Nabi, seorang Rasul itu memiliki keistimewaan yang membuat beda dengan para manusia pada umumnya. Segampangane ngomong nuntut gak cara mangan iku ya beda, cara ngombe iku ya karepane gak atik mangan, gak atik ngombe. Ngono lho, Pak. Padahal sebenarnya seperti yang didhawuhaken kalian para ulama, ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang paling sulit itu bukanlah meninggalkan makan, meninggalkan minum. Tapi yang paling sulit adalah meninggalkan sifat-sifat yang buruk. Yang mana ini merupakan sebuah perintahnya para anbiya. Para nabi ku ora kok gampangane ngomong, ora kok gampang-gampang ngetokno kejadukane. Tapi para nabi ku tugas utamanya adalah mengajak kepada kebenaran, yaitu mengajak kepada tauhid terutama. Pun lah monggo wong-wong ku ya karepane ya ngono kuwi. Tuntutannya nabi itu dalam aktivitas mereka harus hebat, sangar, jaduk, ramangan, ora ngombe, karepane ku sing koyo ngono lho, Pak. Padahal yang paling penting daripada sosok nabi itu bukan yang seperti itunya, tapi ajarannya. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutakan malih teng mriki. Nah niki lho. Tengah diki dawanya Imam Fakhruddin Syekh Mutawalli Asy'arawi, qauluhu ma hadza illa basyarum mislukum wa ka'anna hadhil kalimat asbahat lazimatan min lawazimil mukadzibin lirusul al-mu'anidin liman hajillah. Iki kalimat sing biasa. Cara bahasa sering ngomong ngoten. Wong-wong sing menganggap bohong terhadap para utusannya Allah, itu mesti omongane koyo nalas menungso biasa padha ambek awak dhewe. Pun niku nggih wingi sampun dijawab bahwa kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Jadi memang para anbiya, para rasul itu merupakan sosok manusia biasa yang sama seperti halnya kalian semua, hanya saja diberi wahyu. Cara bahasane ya Allah ya Rabbi ya Karim,
Lalarannya awak dhewe Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti nal hajari, kan ngoten ya. Nabi Muhammad itu memang manusia tapi tidak seperti manusia. Akan tetapi Kanjeng Nabi Muhammad itu bagaikan sebuah bal huwa kal yakuti, bagaikan sebuah yakut, bagaikan intan permata di antara bebatuan. Sing jenenge watu iku yo kabeh padha watune, tapi sing jenenge watu sebagian itu ada batu mulia. Batu mulia itu batu enggak? Batu. Tapi tidak bisa disebut dengan batu biasa. Maka sama, banyak kan yang seperti itu. Kalau di dalam yang lainnya, ini biar kita itu tidak terlalu menitik tekankan bahwa suatu hal yang sama itu harus disamakan dalam semuanya. Karena sesuatu yang sama jenis itu tidak mesti sama kelas. Bahasanya ngoten. Kalau di dalam syairan lain disebutkan fa in tafukil ana wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Fa in tafukil anama, kalau kamu mampu unggul atas seluruh para manusia, kebanyakan para manusia, maka perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya minyak misik itu juga awalnya merupakan darahnya sebuah hewan kidang, ya, sebuah kanguru dulu kidang Ghazali. Yes. Jadi ini ya, manusia pun juga semuanya manusia, tapi terkadang ada sebagian manusia yang beda. Sama, semuanya juga seperti itu. Watu kabeh ya watu, tapi sebagian dari batu itu ada batu mulia. Sama, darah juga seperti itu. Semuanya memang darah. Akan tapi perlu kita ketahui ada sebagian darah yang berubah wujud menjadi minyak misik. Fa innal miska ba'du damil Ghazali. Yang namanya minyak misik itu awalnya kalau sampean lihat itu merupakan dari darahnya Al-Ghazal, ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kijang. Pun niku ngoten nggih. Terus kita lanjutkan. Itu syubhat yang pertama yang mereka utarakan. Yashrabu mimma tashrabun. Pun. Sekarang kita membahas ke syubhat yang nomor tereng. Syubhat yang nomor 2 nanti aya'idukum. Niki kita masih melanjutkan. Wala in ata'tum basyaram mislakum innakum idzal la khasirun. Mereka melanjutkan atas syubhatnya yang pertama bahwa Hud itu merupakan manusia biasa. Nah, bahwa Hud itu manusia biasa yang makan seperti halnya apa-apa yang kalian makan dan minum dari apa-apa yang kalian minum. Kelanjutannya, wala in ata'tum basyaram mislakum innakum idzal la khasirun. Dan andaikan kalian itu nurut terhadap sosok manusia yang sama seperti halnya kalian semua, maka sungguh kalian semua kalau seperti itu merupakan orang-orang yang merugi. Kan cara bahasa kasar ngomong wong kafir ngomong nek kapan alah iku padha menungso biasa koyo awak dhewe kabeh yo mangan yo ngombe kan nek sampe nurut menungso biasa goblok kon rugi kan. Katanya mereka orang-orang yang kafir. Sementara murad secara garis globalnya ngaten. Mulane teng mriki dilanjutaken ai wallahi la in ata'tum basyaram mislakum. Iki belajar nahwu iki. Nep, rongone. Belajar nahwu iki. Wallahi la in ata'tum basyaram mislakum, demi Allah andaikan kalian semua itu
menurut terhadap sosok manusia biasa yang seperti halnya kalian semua. Fihi qasamun wa syartun wal jawab. Di dalam ayat ini terdapat 3. Yang pertama qasam, yang kedua syarat, yang ketiga jawab. Qasam, syarat, dan juga jawab. Qasam itu maknanya sumpah. Syarat itu maknanya ya sebuah fi'il syarat. Jawab ini wal jawabu li awwalihima. Antara qasam dan juga syarat itu sama-sama menuntut terhadap jawab. Dongok nih. Syarat menuntut terhadap jawab. Lagi kamu ngerti ya. Sana paham lah. Kapan syarat itu membutuhkan terhadap jawab. Tapi yang ini yang harus kamu juga ketahui, bahwa qasam pun sebuah sumpah itu butuh juga terhadap jawab. Bahasanya wong-wong itu jawabul qasam, jawabannya qasam, jawabannya sumpah. Lek dimurati gampangan ngomong, jawabul qasam itu artinya isi daripada sumpahnya. Paham ya? Jadi lek ana wong sumpah qasam, maka butuh terhadap yang namanya jawabul qasam. Jawabnya sumpah. Iku jawabul qasam itu artinya adalah isi daripada sumpah. Paham? Kamu kan pahamnya kan gur syarat tok sing butuh jawab. Saiki kamu tak ero dalam pembahasan ini, qasam pun juga butuh jawab. Bahasanya wong jawabul qasam, murad gampang ngomong, isinya qasam itu apa? Itu makna daripada jawabul qasam. Berarti terkumpullah 2 hal yang sama-sama membutuhkan terhadap jawab. Qasam butuh jawab, syarat juga butuh jawab. Lah, tengeri ngendikaken wal jawabu li awwalihima. Jawabannya itu diberikan kepada qasam, ya, wa huwa mughnin an jawabisani, dan jawabnya qasam itu sudah mencukupi terhadap jawabnya yang kedua, yaitu jawabnya syarat. Sampean lihat pengerikan dingendikaken wallahi la in ata'tum basyaron mislakum. Ini namanya ya Allah ya Rabbi ya Karim, qasam itu juga membutuhkan terhadap yang namanya jawab. Bahasanya bukan kok isinya qasam itu tadi, tapi konsekuensinya. Cara wong digawe gampang, contohnya ini, demi Allah saya akan melakukan seperti ini agar saya bisa apa? Maka sama. Wala in ata'tum basyaram mislakum, in ata'tum ini syarat, yang mana ini sekaligus juga la ini merupakan taukid atau bahasanya pendasaran bagi ini lamnya lain ini merupakan lam yang pendasaran bagi qasam. Sampai lihat teng syarahin niku teng ngendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, allamu muwatti'atun liqasamin mahdufin qaddarahu al-mufassir bi qaulihi wallahi. Jadi lamnya ini merupakan lam qasam bahasane wong-wong. Kemudian in ata'tum ini merupakan syarat. Cara dimurati demi Allah, andaikan kalian semua itu taat menurut kepada seorang manusia yang sama persis dengan kalian semua, innakum idalla khasirun. Innakum idalla khasirun ini dijadikan jawabnya qasam, yang mana jawabnya qasam ini dianggap sudah mencukupi dari jawabnya syarat. Ini ben amur untuk mumet Pak, bahas balik nang bahas nahu mana ini. Kenapa kok ini dijadikan sebagai jawabnya
qasam. Ya, cukup disebutkan satu saja antara jawabnya qasam dan juga jawabnya syarat. Karena teng alfiyah dingendikaken wahdhif ladajtima'i syartin wa qasam jawaba ma akharta fahuwa multazam. Wahdhif ladajtima'i syartin wa qasam. Kalau terkumpul syarat dan juga qasam, maka kamu boleh untuk membuang jawab ma akharta, jawabannya perkara yang lebih akhir. Fahuwa multazam. Ya, iki kaitannya nang alfiyah. Sehingga innakum idzal khasirun ini dijadikan jawabnya qasam sekaligus sudah memenuhi terhadap dianggap cukup terhadap jawabnya napa? Syarat. Sekarang dijadikan pertanyaan begini, apakah boleh innakum idzal khasirun dijadikan jawabnya syarat, tidak dijadikan jawabnya qasam? Maka jelas tahunya Syekh As-Sawi wala yasluhu ayyakuna jawaban li syarti li adami wujudil fa. Innakum idzal khasirun itu tidak boleh dijadikan jawabnya syarat. Kenapa kok nggak boleh? Karena tidak ada fa. Nyapa kok wajib fa? Nyapa nek eling ora we? Hah? Malah innama ora enak innama kok. Kaedahe iling-ilingan. Jawabnya syarat itu nanti kalau berupa jumlah ismiyah terutama, maka dihubungkannya itu harus dengan fa. Innakum kan termasuk jumlah ismiyah, susunan mubtada khabar yang dinasakh dengan inna, maka ini harus diberi penghubung untuk dijadikan jawab dengan diberi yang namanya fa. Kok lali tau kok enak nahwu nih. Mana ini nggak bisa dijadikan jawab bagi syarat karena tidak ada fa. Kenapa kok wajib fa? Karena ini merupakan jumlah ismiyah. Loh. Coro tak contohnya nang pembahasan lain ngono ya. Inja azaitun kalau mau dijawab dengan jumlah ismiyah harus dikasih fa. Inja azaitun fa ana ukrimuhu. Fa ana ukrimu, fa ana mongko utawi ingsun. Enggak boleh inja azaitun ana ukrimu, enggak boleh. Tapi kalau fi'il ya boleh. Inja azaitun ukrimhu boleh. Enggak usah fa. Itu karena sudah sesuai dengan prosedur. Secara bahasanya itu namanya nanti fa jawab musing wis awakmu lali. Kama marroil imroti sing seperti sudah lupa. Niku bahas nahune ngoten. Innakum idzal khasirun. Bahwa kalian semua kalau menurut terhadap seorang manusia yang persis seperti kalian semua, niscaya ai idza ata'tumuhum innakum idan ai idza ata'tumuhu la khasirun ai mahpunun, rugi kalian semua kalau nurut podo-podo menungsone. Iki cangkeme wong-wong kafir ngomong kaya ngoten niku. Mulakno seperti yang dingendikaken kan Habib Ali Al-Jufri teng ayat kul innama ana basyar mislukum yuha. Jangan sampai pernah diputus. Ayatnya itu memang manusia biasa, ayatnya ayat basyarum mislukum, tapi yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepadaku. Permasalahan wahyu ini bukanlah permasalahan yang remeh. Bukan kok kalian itu menurut terhadap sosok manusia biasa. Tapi kalian semua itu menurut terhadap sosok manusia yang menjadi pilihannya Allah. Dan bukan menurut terhadap sosok nabinya saja. Akan tetapi menjadi menurut terhadap wahyu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Paham ya? Ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Pon niku ngoten nggih. Makna sing jenenge masalah menurut ini turut menurut Allah Ta'ala niku ngendika teng surat Ya Allah ya Rabbi ya Karim Ali Imran Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ucapkan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua itu mencintai terhadap Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mulana Allah Ta'ala juga sering dawuh di dalam banyak ayat, Kul ati'ullaha war rasul. Kul ati'ullaha war rasul. Ucapkan bahwa hendaknya kalian semua itu taat terhadap Allah dan taat kepada Rasul. Jadi bukan manusia biasa, rek. Bukan manusia biasa nih ya. Bon, niku jawabannya walain ata'tum basyaram mislakum innakum idzal lakhasirun. Itu yang syubhat yang pertama yang mereka lontarkan. Sekarang masuk ke syubhat yang kedua. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Nah, ini akan surat Al-Mu'minun ayat 35. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman mana? Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Apakah Allah Ta'ala apakah aya'idukum, dalam hal ini Nabi Hud ya, marji wingi Nabi Hud ya Nabi ya. Aya'idukum apa toh janji Nabi Hud ing sira kabeh annakum kelawan sak tenane sira kabeh ngoten ta. Annakum ai bi annakum ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula wangsuli kula murati riyan malih. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Apakah dia Nabi Hud itu telah menjanjikan kepada kalian semua bahwa sesungguhnya kalian semua tatkala sudah mati, kemudian kalian semua sudah menjadi tanah dan juga tulang belulang, bahwa kalian semua itu akan dikeluarkan, akan dibangkitkan kembali. Ini tulis, ini merupakan syubhat yang nomor 2. Syubhat yang nomor 2 adalah syubhatnya mereka yang meragukan annahum ta'anu, bahasanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi wasanihima syubhat annahum ta'anu fi sihhatil hasyri wan nashri, bahwa mereka itu memperagukan terhadap yang namanya dibangkitkan kembali dari yang namanya kubur. Makna mereka berkata, apa ya mungkin aya'idukum, Hud ini menjanjikan kepada kalian bahwa kalian itu kalau sudah meninggal, kemudian kalian sudah menjadi tanah dan juga tulang belulang, bahwa kalian semua akan dibangkitkan. Kaya mungkin kaya ngono kuwi. Sebelum lanjut teng tafsire, teng ngriku kita bahas nahwune dhisik. Teng mriki dingendikaken huwa khabaru annakum al-ula. Lafat mukhrajun ini merupakan khobar dari lafat annakum. Mukhrajun itu merupakan khobar dari lafat annakum, tapi annakum yang pertama. Annakum yang pertama yang aya'idukum annakum nih loh. Annakum kan ada 2 di situ. Aya'idukum annakum idza mittum sama annakum mukhrajun. Mukhrajun itu khobarnya annakum yang pertama.
Lawa annakum asaniyah ta'kidun laha lamma tola al-faslu. Annakum yang kedua ini hanya sekedar mentaukiti terhadap annakum yang pertama karena fasalnya pemisahnya sudah terlalu banyak. Ya. Niki ngoten. Jadi intinya berarti mereka itu mencoba membuat keraguan-raguan tentang mukhrajun, tentang dikeluarkan atau dibangkitkan kembalinya para manusia dari kubur. Bahkan dengan gagahnya mereka berkata di dalam surat yang selanjutnya, hayhata lima tu'atun, sungguh sangat jauh. Gampangannya ngomong sungguh sangat mustahil. Sungguh sangat jauh, sungguh sangat mustahil. Apa yang dijanjikan, apa yang diancamkan, yang dijanjikan oleh Hud itu tadi berupa dibangkitkan kembali dari kubur. Orang ngarah Pak, cari ini mereka. Orang ngarah isok di balik nomane. Dibangkitkan kembali orang ngarah. Ini pun seperti yang kemarin, syairan yang kemarin saya utarakan. Qolal munajjimu wa tabibu kilahuma la tub'asul amwatu qultu ilaihima. In sahhaqau luka falastu bi khasiri au sahhaqau li fal khusranu alaikuma. Tak pasti ini mana? Ini pun bolak-balik kula aturaken ya. Jadi kalau ada orang yang meragukan terhadap yang namanya dibangkitkan dari kubur, maka jawabannya cuma itu. Qalal munajjimu wat tabibu kilahuma la tub'asul amwatu qultu ilaihima in sahha qaulukuma falastu bi khasiri au sahha qauli fal khusranu alaikuma fal khasaru alaikuma. Tengeri akan ngoten. Ya seperti yang sering sampaikan, seperti yang diintisarikan oleh Buya Hamka tatkala beliau didatangi oleh orang-orang yang tidak beriman tentang dibangkitkannya kubur, tentang yang namanya hari pembalasan. Ya, mereka berkata, apa prasangka panjenengan wahai Buya Hamka tatkala andaikan yang namanya hari pembalasan surga, neraka dan juga dibangkitkan dari kubur itu hanyalah sebuah omongan-omongan yang hoax, omongan-omongan yang bohong. Maka jawabannya Buya Hamka menjawab, kondisiku tidaklah lebih menyesal daripada kondisi menyesalnya kalian tatkala justru semua itu merupakan perkara yang benar. Malah bahasanya syairane ternyata wonten diintisarikan dari syair itu tadi. Qalal munajjim wa tabibu kilahuma qalal munajjim wa tabibu kilahuma la tub'asul amwatu qultu ilaihima. Munajjim, orang-orang ahli perbintangan, juga orang-orang dokter mengatakan bahwa la tub'asul amwat, yang namanya orang yang meninggal itu nggak bisa dihidupkan kembali. Katanya para munajjim, ahli bintang, katanya para tabib, para dokter. Maka qultu ilaikuma, aku jawab kepada mereka berdua, in sahhaqau lukuma falas tu bi khasiri, andaikan ucapan kalian itu benar, ya, bahwa nggak ada yang namanya dibangkitkan daripada yang namanya kuburan, maka aku nggak rugi. Artinya aku di dalam beramal baik dan meninggalkan segala keburukan, aku ora rugi. Adan loh. Tapi ausahha qauli fal khasaru alaikuma. Tapi andaikan omonganku yang benar,
niscaya yang rugi adalah kalian. Kalian rugi, nggak mau beramal baik, amali elek tok dengan keyakinan bahwa tidak akan dibangkitkan, tidak akan ada yang namanya hari pembalasan, ya yang rugi kalian. Hayhata lima tu'adun. Hayhatan itu merupakan ismu fi'lin madin, isim fi'il madhi, tapi bimakna masdar, ai ba'uda utawa saged dimurati ai bu'dun lima tu'adun, terhadap perkara yang dijanjikan kepada kalian semua. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Minal ikhraj minal kubur wala muzaidatun lil bayan. Jauh sekali. Mustahil, bahasa gampangan ngomong, mustahil sekali. Apa yang dijanjikan itu mustahil sekali. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dilanjutkan tentang kelanjutannya. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin. Dilanjutkan mereka di dalam membuat sebuah keraguan tentang sebuah yang namanya dibangkitkan dari kubur. Mereka berkata, in hiya illa hayatuna dunya, dan tidaklah hidup ini kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kita meninggal dan kemudian kita hidup, artinya di hidupnya itu dilanjutkan oleh para anak keturunan mereka. Wa ma nahnu bimab'usin, dan tidak mungkin kita semua ini merupakan orang-orang yang dibangkitkan dari kubur. Orang ngarah. Mengerigi ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi sangat jelas mereka di dalam membuat keraguan ini, syubhat ini jelas. In hiya aimal hayatu illa hayatunat dunya. Tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Namutu, kita semua cuma akan mati. Wa nahya ai bi hayati abnaina. Kita semua akan meninggal dan yang akan melanjutkan kehidupan ini adalah anak turun kita. Katanya orang-orang yang kafir seperti itu. Wa ma nahnu bimab'usin, dan tidak mungkin kita ini akan dibangkitkan dari kubur. Karena dijawab bahwa memang ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Ya, mereka itu taunya memang cuma sekedar kehidupan dhahir. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Mereka hanya mengetahui perkara-perkara yang dhahir, perkara-perkara yang tampak daripada kehidupan dunia ini. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Surat Ar-Rum ayat 7. Ya maklumlah mereka mengatakan seperti ini. Ma in hiya illa hayatuna dunya. Awak dhewe wis urip urip tok nang dunya iki marono mati, marono sing lanjutna ya anak turunnya awak dhewe, dan gak mungkin kita itu bangkitkan, kata mereka seperti itu. Ya jawabannya seperti surat Ar-Rum itu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu yang diketahui cuma kehidupan dhahir dari dunia ini, kehidupan dunia ini, dan mereka lalai dari kehidupan akhirat. Niku jelas. Mulane pun bolak-balik diaturaken kan bahwa orang itu kalau sudah lalai terhadap yang namanya yaumil qiyamah, yaumiddin, hari pembalasan, mereka akan dengan semudahnya melakukan segala tindakan yang tidak legal di dunia karena mereka merasa bahwa mentok mati renek, pembalasan pengadilan renek. Itu yang ada dalam anggapan mereka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini termasuk subat yang kedua, yaitu tentang at-ta'nu fin nubuwah war risalah, mencela dan meragukan terhadap kenabian dan kerasulannya Nabi Hud. Mereka berkata,
in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahas masalah hari kebangkitan niku pun bolak-balik dibahas di banyak ayat, banyak pol niku. Ya, di sini kita cuma bahas ringan-ringan. Saya contohkan kan kemarin banyak ya membahas masalah dibangkitkan dari kubur itu. Yang intinya kalau mereka meragukan terhadap yang namanya dibangkitkan dari kubur, maka itu sungguh aneh. Karena nopo? Mereka kan mengetahui bahwa yang menciptakan manusia dari nol, dari tiada menuju ada itu Allah Ta'ala. Maka membangkitkan dari kubur itu tentu lebih mudah. Karena hanya sekedar mengembalikan daripada menciptakan dari awal. Bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan dari awal itu mampu, maka untuk hanya sekedar mengembalikan dengan membangkitkan dari kubur, maka Allah Ta'ala lebih mampu. Bolak-balik dijelaskan dalam banyak ayat masalah dibangkitkan dari kubur itu seperti itu. Bahkan diingatkan tentang salah setunggali ayat bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah Ta'ala juga mampu untuk mengembalikan secara sempurna, membangkitkan, mengembalikan secara sempurna ujung-ujung jarinya para manusia. Banana niku ujung banan. Al-banan itu ujung jari manusia. Kenapa kok di situ pembahasannya kok Allah Ta'ala membahas tentang ujung jari manusia? Karena di ujung jari manusia itu ada banyak yang namanya sidik jari. Yang mana sidik jari ini orang seluruh dunia nggak ada yang sama. Itu Allah Ta'ala saja mengembalikan mampu dalam keadaan ikine ora owah. Banan ujung-ujung jarinya manusia itu Allah Ta'ala kembalikan. Tatkala hari pembangkitan dari kubur dikembalikan secara sempurna. Wala qadirina ala an nusawwiya banana. Itu pembahasannya lewat. Sementara mereka itu membantah terhadap yang namanya hari pembalasan. Itu sebenarnya bukan masalah iman atau tidaknya. Karena mereka itu enggan. Mereka itu tidak jujur dengan diri mereka sendiri, enggan. Kalau mereka setuju dan mengimani terhadap yang namanya hari pembalasan, otomatis itu akan membawa mara bahaya untuk mereka. Waduh, amal-amalku sing nang dunya sing ora dibales, ya berarti dibales nang akhirat. Sehingga caranya yang menghibur untuk mereka, ya wes anggap aja itu hoak. Bahasanya ngoten. Bon, kita lanjutkan. Ini termasuk syubhat yang kedua, bahwa mereka itu menganggap in huwa aymar rasul illa rajulun iftara 'alallahi kadziban. Tidaklah Hud yang menjadi rasul kecuali merupakan seorang laki-laki yang berbohong atas nama Allah. Iftara kadziban 'alallah, yang berbuat, yang membuat-buat kebohongan atas nama Allah. Wa ma nahnu lahu bimu'minin. Dan tidaklah, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dan tidaklah aku ini merupakan orang-orang yang beriman terhadap Hud ay musaddiqina bil ba'si ba'dal maut. Pun niki ngoten benjing bahas tasik membahas Nabi Hud, qala rabbi unsurni bima kadzabun, membahas Nabi Hud, cuma dalam versi Nabi Hud itu sudah bahasanya nopo, meminta pertolongan terhadap Allah atas tindakan kaumnya yang terus-menerus menganggap bohong. Pun qala rabbi unsurni bima kadzabun, surat Al-Mu'minun ayat 39. Ilahuna wallahu a'lam bishawab.
Salat duha dhewe rek